Ya teman SD, jumpa lagi bersama saya Otang dan Pak De Juned. Kali ini saya akan menuju ke salah satu tempat untuk tutorial teman SD. Kita sudah sampai ke tempat untuk tutorial. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di YouTube channel Suara Daun 207 bersama saya Juned dan Mang Otang. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman Islam dan nikmat sehat. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Dan dari nikmat Allah berikan, begitu banyak tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, yang tumbuh dengan liar maupun ditanam. Kita mendapat karunia dari Allah, yaitu berupa tumbuhan seperti yaitu ini tanaman jali-jali. Begitu banyak manfaatnya, dan kita akan jelaskan beberapa manfaat dari biji jali-jali ini. Yang pertama yaitu manfaat dari biji jali-jali ini untuk mengobati kita. Kalau kita merasa kegemukan, badan kita terasa besar, kita bisa dengan diet dengan mengkonsumsi biji jali-jali ini, yaitu dengan cara kita ambil beberapa, karena ini bentuknya keras, jadi ini bentuknya keras, jadi ini harus kita ambil lebih banyak lagi, dan setelah kita ambil dicuci bersih, terus direndam selama 3 jam sampai nanti biji ini terasa lunak. Nah, setelah terasa lunak baru kita rebus, dan setelah direbus itu kita saring dan dijadikan nanti bubur. Jadi cara mengkonsumsinya ini dijadikan bubur, karena ini bentuknya seperti kacang ya, kacang biji-bijian. Jadi bisa dikonsumsi dengan dijadikan bubur, dan disatukan dengan, bisa dicampur dengan santan yang lainnya ya, daun pandan biar wangi, yaitu terserah selera teman SD. Nah, untuk selanjutnya manfaat dari biji jali-jali ini yaitu bisa menurunkan kolesterol. Jadi kalau kita kolesterolnya tinggi, ini bisa menjadi alternatif obat dari menurunkan kolesterol ini, dengan cara sama dengan yang tadi, di pengolahannya sama dengan cara dijadikan bubur untuk dikonsumsi. Nah, lakukan secara teratur, jadi makan bisa 1 kali sehari. Untuk manfaat selanjutnya, ini bisa juga untuk resiko penyakit jantung. Jadi kalau kita mempunyai penyakit jantung, ini bisa juga untuk obatnya memakan atau mengkonsumsi biji jali-jali ini dengan cara sama, itu dengan dijadikan bubur dan dikonsumsi secara teratur. Dan ini juga bisa untuk menghindari kanker usus besar. Jadi kalau kita mempunyai penyakit usus besar, masalah pencernaan, nah ini bagus buat pencernaan. Jadi caranya sama, mengkonsumsinya dilakukan dengan dijadikan bubur. Jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan. Jadi pekerjaannya ya
caranya itu sama dengan dijadikan bubur. Dan untuk selanjutnya juga bisa menghindari ini batu empedu. Jadi kalau kita punya di empedu ya batu, nah ini bisa dihindari dengan mengkonsumsi biji jali-jali ini. Nah, di samping itu juga biji jali-jali ini karena bentuknya keras, ini bisa dijadikan bahan pernak-pernik ya, seperti gelang, kalung, terus dan ini juga bisa dijadikan tasbih karena kita dengan cara ini kan karena udah keras terus dijemur dulu dan ini dibolongin. Nah, nanti bisa dirakit ya dengan benang, ini bisa dijadikan tasbih ya untuk wirid gitu ya. Nah, ini juga bisa kalau dulu anak-anak nih masih kecil, ini bisa dijadikan menjadi sebagai peluru pistol-pistolan yang dari kayu. Kalau zaman dulu kita masih anak-anak, ini pasti teman SD merasakan atau mengalami ya, pengalamannya pasti menjadi mainan ini sebagai peluru, main pistol-pistolan gitu. Nah, itulah beberapa manfaat dari biji jali-jali ini, semoga bermanfaat. Dan ini juga terutama di orang Jakarta, orang Betawi, ini juga ada nih lagunya, lagu jali-jali berasal dari biji jali-jali ini. Nah, itulah teman SD beberapa manfaat dari biji jali-jali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat ya setelah mengkonsumsi banyak biji jali-jali dengan cara dibubur maupun yang lainnya. Dan saya tak lupa selalu mengingatkan kepada teman SD selalu menjaga kesehatan dengan 3M, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Apabila dari teman SD mengetahui lebih banyak lagi manfaat dan kegunaan dari biji jali-jali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang terbaring sakit cepat diangkat penyakitnya. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika azim sultanik. Allahumma inni as'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatal indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya teman SD. Semoga Allah mengangkat penyakit ya agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.